Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Multazam dari Amiko Mataram dalam mata kuliah Literasi Komputer. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang teknologi internet dan web. Definisi dari internet adalah jaringan komputer atau interconnected network di seluruh dunia yang berisikan informasi dan juga merupakan sarana komunikasi data dalam bentuk suara, gambar, video, dan teks. Informasi ini dibuat oleh penyelenggara atau pemilik jaringan komputer tersebut atau dibuat oleh pemilik informasi yang menitipkan informasinya kepada pemilik jaringan komputer yang tersambungkan ke network. Aplikasi di internet. Yang pertama, www atau yang sering disebut sebagai web saja adalah merupakan aplikasi internet yang paling populer. Secara teknis, web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Artinya adalah informasi yang tampil di web merupakan penerjemahan dari bahasa HTML atau Hypertext Markup Language yang dikirim oleh web server ke browser. Sejarah internet. Sejarah internet berawal dari ARPANET, yaitu suatu proyek yang dimulai dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Suatu percobaan dalam jaringan secara terpercaya, ARPANET dimulai dengan 3 komputer kecil yang dikoneksi di California dan digabungkan dengan 1 komputer di Utah. Internet ini mulai tumbuh pesat pada dekade 1990. Saat ini, penggunaan internet selain sebagai sumber informasi juga telah menjadi hiburan dan ajang bisnis yang semakin berkembang. Cara mengakses internet. Cara mengakses internet dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui warung internet atau warnet, sarana internet pada perusahaan, kampus, koneksi dial-up modem secara pribadi dan dengan cara berlangganan. Koneksi ke internet secara umum dilakukan dengan cara seorang pelanggan akan terhubung ke penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP, dan ISP sendiri akan langsung terhubung ke internet. Direktori search engine. Ada berbagai macam direktori search engine. Yang pertama adalah google.com. Google.com merupakan search engine paling favorit saat ini. Google menggunakan sistem mesin pencari, pilihan terbaik dari layanan search engine yang menawarkan banyak website dan pencarian gambar atau image. Yang kedua, yahoo.com. Yahoo.com merupakan search engine favorit dengan menggunakan sistem web directory terbesar saat ini. Yang ketiga, altavista.com. Altavista merupakan salah satu search engine tertua. Keempat, excite.com. Excite.com merupakan search engine selain memakai indeks juga memakai human favorite dan lain-lain. Ada beberapa contoh search engine lokal, misalnya kansascity.com. Kansas City hanya menerima perusahaan-perusahaan lokal di Amerika Serikat. Kemudian contoh lain adalah everydayuk.co.uk. Ini dikhususkan untuk website yang berbasis di Inggris. Cara kerja search engine. Secara sederhana, cara kerja search engine seperti pada gambar di layar, di mana seorang klien membuka browser dan mengetik kata kunci pada suatu web search engine. Saat itu pula, sebuah request terkirim ke server search engine. Search engine memproses kata kunci tersebut dengan sebuah program yang disebut dengan Spider. Spider merupakan program yang dimiliki search engine yang bekerja untuk mengambil halaman-halaman yang ditemukannya, hampir mirip dengan cara kerja browser. Perbedaannya adalah jika Spider tidak kelihatan karena ditujukan kepada mesin yang langsung disimpan pada database mereka, sedangkan browser ditujukan untuk manusia yang langsung menampilkan informasi baik berupa teks, gambar, dan sebagainya. Nah, halaman web yang ditemukan oleh Spider dikirim oleh search engine ke layar browser atau klien sebagai informasi. Cara efektif menggunakan mesin pencari.
Yang pertama, gunakan mesin pencari yang tepat, yang terkenal misalnya Google dan Yahoo. Kedua, jangan gunakan keyword yang terlalu umum. Gunakan keyword yang lebih spesifik atau lebih khusus. Ketiga, masukkan keyword secara singkat namun jelas. Keempat, gunakan operator boolean, misalnya and dan or. Kelima, gunakan tanda kutip untuk frase utuh. Keenam, manfaatkan directory. 7. Manfaatkan fitur khusus mesin pencari, karena masing-masing mesin pencari memiliki fitur yang berbeda. Kedelapan, gunakan fungsi find pada browser Anda. Dan yang terakhir, untuk pencarian file, sebaiknya ketik pula ekstensi file, misalnya PDF, docx, ppt, dan sebagainya. Email atau electronic mail. Email, atau kalau dalam istilah Indonesia surat elektronik, adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Email banyak digunakan karena mudah dalam pengiriman dan cepat dalam penyampaian. Email terdiri dari to, menyatakan alamat email yang dituju. Kemudian ada CC, singkatan dari carbon copy, menyatakan alamat email orang lain yang mendapat tembusan surat. BCC, singkatan dari blind carbon copy, menyatakan orang yang mendapatkan tembusan tetapi yang disebut dalam to tidak mengetahui bahwa email ditembuskan ke orang tersebut. Kemudian subjek, menyatakan inti dari surat. Cara mengurangi email spam. Yang pertama, usahakan email Anda tidak diketahui oleh spammer. Yang kedua, buat email Anda tidak terlihat di mailing list atau milis. Biasanya di mailing list ada pilihan email ditampilkan atau tidak. Pilih tidak ditampilkan misalnya. Ketiga, gunakan fasilitas remailer dan alias. Artinya email ditampilkan dengan kata lain atau dipotong karakter khusus. Misalnya nama emailnya Sasak Tulen Sasak, kemudian tulennya diganti dengan tanda bintang dan seterusnya. 4. Usahakan email tidak terdaftar di mail directory. 5. Jangan menjadi spammer. Bila Anda tidak ingin mendapat email spam, tentu Anda juga jangan suka mengirim email spam ke orang lain. 6. Buatlah filter lengkap di server Anda. Misalnya email khusus untuk milis pribadi, tidak menerima email, file atau gambar berukuran besar dan sebagainya. File Transfer Protocol. File Transfer Protocol atau FTP merupakan salah satu aplikasi di internet untuk mengambil atau download dan meletakkan atau upload suatu file di FTP server. Kita dapat bertukar file dengan cepat. Pada saat ini banyak program atau software yang bebas untuk di-download dari manapun di internet. Salah satu contoh FTP adalah software WS FTP dan FileZilla yang ada dalam bundle web server SAMPP. Newsgroup atau forum. Newsgroup adalah forum perbincangan. Newsgroup dapat dibayangkan sebagai suatu tempat di mana terdapat Newsgroup dapat dibayangkan sebagai suatu tempat di mana terdapat ruangan-ruangan perbincangan yang unik dan tiap ruangan mempunyai topik perbincangan yang berbeda. Di setiap ruangan terdapat lebih dari satu orang yang saling bertukar pendapat dan kita memberikan pendapat ke semua orang yang ada pada ruangan tersebut. Salah satu contoh grup yang paling besar saat ini adalah Yahoo Group dengan dukungan berbagai jenis topik dalam berbagai bidang dan anggota mencapai jutaan orang. Telnet. Telnet dapat menghubungkan komputer yang terletak jauh dari komputer kita. Yang terlihat di monitor komputer kita adalah isi dari komputer. Yang terlihat di monitor komputer kita adalah isi dari komputer yang kita hubungkan tersebut. Ini disebut juga dengan istilah remote login. Untuk menggunakan telnet, kita harus menggunakan IP address atau domain name dan hak untuk mencapai yaitu dengan login name dan password. Gopher. Gopher merupakan aplikasi yang dapat mencari informasi yang ada di internet, tetapi hanya text-based saja atau berdasarkan teks.
Untuk mendapatkan informasi melalui Gopher, kita harus menghubungkan diri dengan Gopher server yang ada di internet. Yang terakhir, Internet Relay Chat dan Messenger. Program ini merupakan program aplikasi internet yang memperbolehkan kita berbicara secara langsung dengan lawan bicara kita. Program aplikasi ini disebut juga sebagai IRC atau Internet Relay Chat. Messenger dalam bahasa Indonesia berarti mesias, penyampai pesan atau duta. Melalui program Messenger ini, pesan yang Anda kirimkan akan diterima oleh teman online Anda seketika itu juga secara real time. Contoh dari Messenger yang paling terkenal adalah Yahoo Messenger. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Bila ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui kontak person di email sasaktulen@gmail.com atau handphone 081 805 727 985, atau bisa juga melalui Yahoo Live Chat via YM dengan ID azamhat@yahoo.com. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.